Betul tidak? Artinya untuk mengakses agama ini mudah di Indonesia ini. Lihat SDIT apa? Banyak sekali. Rumah tafid banyak sekali. Pesantren banyak sekali. Secara tatanan ekonomi pun sudah mengadopsi ekonomi Islam. BNI ada syariahnya, BRI ada syariahnya. Belum lagi ada banyak sekali organisasi-organisasi pegiat anti riba dan lain-lain. Kalau kita bisa menyimpulkan, harusnya negara ini menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Harusnya dengan apa yang saya paparkan tadi, Pak. Tapi kenapa negara kita ini negara yang menjadi negara yang ruwet? Apakah di kabinet itu orang-orang yang ngerti tentang agama, Pak? Ngerti banget, wakil presidennya aja kiai, Pak. Jajaran DPR-nya itu banyak sekali yang ulama-ulama, Pak. Ngerti. Tapi itu kan keberkahannya. Karena apa? Yang saya sampaikan tadi, kebanyakan bukan karena niatnya syiar Islam, tapi niatnya adalah umum. Dijadikan umum. Keberkahannya yang seperti apa? Kesehatan bagaimana? Sama. Di sini kami berjuang. Ayo, yang saat ini mohon maaf, misalnya bekam, jangan jadikan bekam itu komoditi karena itu anjuran Rasulullah. Mari karena kalau itu anjuran Rasulullah kita syiarkan. Betul enggak? Kita syiarkan, jangan jadikan komoditi. Itu kewajiban tanggung jawab kita, Pak. Fardu kifayah. Kalau tidak ada orang di sana kita salah, kita harus ada orang yang belajar bekam ini. Ayo niatnya, niatnya. Kalau jenengan nih niatnya hanya karena dunia, menjadi belajar bekam yang mencari uang, artinya bisnis. Sudah pernah hitung-hitungan bisnis belum, Pak? Kira-kira menjadi seorang terapis itu prospek enggak? Sudah pernah menghitung belum? Kalau saya sudah pernah menghitung, Pak. Kalau belum kita hitung bareng-bareng ya, Pak. Kalau panjenengan berharap, kalau berpikir bahwa menjadi seorang terapis itu bisa kaya raya, kita hitung. Misalnya jenengan dapat pasien sehari 3 pasien sepanjang tahun, hebat nggak, Pak? Jenengan dapat pasien sehari 3 orang, tapi sepanjang tahun setiap hari, hebat nggak? Hebat. Bayangkan isi nabi, Pak, yang rumahnya bapaknya juga. Berarti kesepakatannya isi amplop berapa? 50.000. Jarang ya 100.000 ya. 50.000. Kemudian dikali 3 orang berarti sehari 150.000, betul ya? Dikurangi biaya makan, biaya transportasi, pendidikan, nyumbang dan lain-lain. Sisanya berapa? Dikalikan berapa hari untuk menjadi dikatakan orang sukses, untuk membeli mobil mewah, rumah mewah, naik haji. Bagi yang bapak-bapak nikah lagi. Sukses gitu, Pak. Sudah pernah menghitung? Coba dihitung. Saya pernah menghitungnya. Ternyata membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun, Pak. Lebih dari 100 tahun. Itu tidak, kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak. Coba bayangkan, kalau kita ini orientasinya menjadi seorang terapis itu hanya untuk cari uang, kumpul-kumpul uang menjadi sukses, itu kayaknya sulit, Pak. Dan faktanya kita para pebekam keliling, para terapis ini sekarang dapat pasien, besok itu belum tentu kita nggak tahu. Sekarang dapat, alhamdulillah untuk kebutuhan cukup, besok alhamdulillah ada pasien lagi untuk kebutuhan cukup lagi. Para terapis itu kalau mau jujur, pas-pasan, Pak, cukup. Betul enggak? Betul. Diniatkan karena dunia saja seperti itu rugi, Pak. Mari niatkan karena akhirat. Karena kalau kita mengejar-ngejar akhirat, niatnya benar, dunia pasti akan mengikuti. Itu bukan cuma teori, silakan nanti praktekkan. Bahkan kalau kita ingin mengejar-ngejar dunia, bukan cuma capek, Pak. Allah gunakan. Saya terapis, Bapak Ibu terapis. Kita sama-sama jujur untuk meningkatkan upgrade kita di hadapan Allah. Pernah nggak mendapatkan kasus misalnya dapat panggilan, Ustaz, tolong datang ke tempat saya ya, bapak saya stroke.
Kita datang ke sana. Sampai di sana ternyata rumahnya pasien ini 3 lantai Pak. Mobilnya banyak. Seneng nggak? Seneng nggak Pak? Nggak seneng? Pasti seneng. Terapis itu paling seneng kalau dapat pasien 1 orang kaya, 2 pejabat Pak. Nah itu nanti diceritakan di mana-mana. Karena duitnya banyak. Sampai sana kita mau terapi, pasiennya bercerita, keluarganya bercerita. Ustaz, ini bapak sudah periksa ke Singapura, habis ratusan juta nggak sembuh-sembuh. Sudah periksa ke medis, rumah sakit yang mahal-mahal, nggak sembuh-sembuh. Sudah minum herbal puluhan juta, nggak sembuh-sembuh. Minta tolong ya Ustaz ya. Kita terapi mudaratullah sembuh Pak, langsung bisa berdiri. Seneng nggak jenengan? Seneng. Ratusan juta aja nggak sembuh dibayar ya. Kita terapi sekali sembuh, dapat amplop Pak. Seneng nggak? Seneng. Sampai rumah amplopnya dibuka 20.000. Pernah nggak mendapatkan hal seperti itu? Sering pasti kalau terapis. Betul nggak Pak? Terus jujur, ayo apa yang kita lakukan? Ayo jujur. Jujur. Grundel. Apalagi Pak? Jujur aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pelit kan? Dasar pelit. Diundang lagi mau nggak Pak? Ada yang bilang istighfar gitu ya. Istighfarnya untuk kita atau untuk dia Pak? Untuk kita. Untuk kita. Ciri-cirinya kalimat di belakang istighfarnya Pak. Astagfirullah. Ada orang yang kayak gitu. Nah, salah istighfarnya. Harusnya istighfar itu untuk kita astagfirullah. Tapi ada ya orang kayak gitu. Tahu nggak kalau kita seperti orientasinya seperti itu, yang kita dapat adalah 1 capek, uangnya dikit, ketiga dosa. Rugi nggak Pak? Rugi. Kita sudah capek, uangnya sedikit, dapatnya dosa. Itulah yang namanya Allah akan gunakan. Tapi pernah nggak mendapatkan pasien, dapat panggilan pasien, kita datang ke rumahnya, rumahnya kecil sekali, pekerjaannya tukang beca, pemulung, kayak gitu. Kita nerapi sambil mikir nanti bisa bayar enggak? Ya Allah, cepat-cepat ada nasihat-nasihat. Nanti cari di sebelah sana, nerapinya kita mikir. Tapi setelah memberi amplop ternyata lebih dari biasanya. Pernah nggak dalam seperti itu? Sering juga, gitu loh. Harusnya kita berani mengambil kesimpulan. Kesimpulan pertama apa Pak? Ayo. Ternyata apa? Ternyata pertama, rezeki itu tidak tergantung status pasien. Kedua, kalau tidak tergantung status pasien, berarti rezeki itu bagaimana? Sudah menjadi ketentuannya Allah, tidak mungkin tertukar, dan Allah tidak mungkin itu memberikannya itu kurang. Pas hari itu rezeki antum adalah 20.000. Kalau kita memahaminya seperti itu, dapat pasien yang kaya raya, kok kita dapat amplop 20.000, kita tidak perlu melakukan hal-hal yang bersifat dosa. Karena kita yakin, percaya dengan keimanan bahwa rezeki kita hari ini diberi oleh Allah 20.000. Bisa jadi orang yang kaya-raya tadi, mobilnya banyak, rumahnya mewah, itu masih kreditan. Kita nggak tahu. Mungkin harganya ini sudah dijual, semuanya tinggal pergi untuk berobat. Kita juga nggak tahu. Bagi kita adalah berharapnya pada Allah saja. Itu Pak ya. Rugi Pak. Hari ini antum dapat jadwal menerapi Pak Presiden Jokowi beserta kabinet. Udah ini bermain Pak, kapitalisnya bermain, manajemen dunianya bermain. Paling nggak Pak Jokowi ya 2 juta, Puan Maharani 1 juta, Fahri Hamzah 500. Itu semuanya Pak. APBN-nya 10 juta. Allah punya ketentuan hari ini rezeki panjenengan 50.000. Dapatnya 10 juta atau 50.000? 50.000. Walaupun jenengan terapi dengan capeknya, anggarannya 10 juta, dipotong ajudan, dipotong ini, banyak bocor dan lain-lain, pasti diterimanya itu 50.000 karena itu ketentuan Allah.
Betul tidak? Itulah bagian keimanan dari kita untuk mempercayai Allah dan Allah. Bahwa rezeki kita hari ini segitu biasa. Pakailah manajemen akhirat, insya Allah tentrem bersyukur. Terus apakah para terapis harus nelongso seperti itu? Pas-pasan 50.000, kadang dapat, kadang enggak. Caranya bagaimana supaya kita tuh meningkatkan rezeki kita? Mau pakai manajemen dunia silakan, saya paparkan manajemen akhiratnya. Kalau mau pakai aturan Allah, mau kita pakai aturan Allah dulu. Bagi seorang muslim ingin melipat gandakan rezeki, bisa nggak Pak? Bisa ya. Caranya bagaimana? Berbagi, Sedekah dan lain-lain. Jarang para terapis itu kemudian manajemennya pakai manajemen seperti itu. Rata-rata para terapis supaya nanti angkotnya naik, rezekinya naik, yaitu dengan tarif pertama. Kedua, dengan memperbanyak sertifikat dipajang di klinik-klinik kita. Beranggapan bahwa kalau sertifikatnya banyak, rezekinya tambah banyak. Betul nggak Pak? Betul. Kita kupas satu persatu. Yang namanya saya hanya bisa dakwah hanya di bawah Pak. Monggo kalau mau ikuti kami, kalau kita mau rezeki kita meningkat, sedekah, silaturahim, itu janji Allah. Allah tidak mungkin ngapusin. Pasien itu datang itu karena kehebatan kita ikut pelatihan macam-macam atau karena Allah yang menggerakkan hatinya. Sudah pasti. Teori sertifikat perlu Bapak ketahui. Menurut analisis kami, seperti memajang sertifikat di klinik kita itu sesungguhnya adalah kepentingan pasien atau kepentingan terapis. Kepentingan terapis. Untuk apa Pak? menaikkan Ya, tarif. menaikkan tarif, pamer, Saya benar. biar terkenal, gitu ya. Meyakinkan pasien gitu ya. Kita kupas satu persatu Pak. Pertama, tarif. Tadi sudah kita sepakati, yang namanya rezeki tidak tergantung 100 pasien ataupun yang lain, karena rezeki itu sudah tentuannya Allah. Kita bahas misalnya, ada satu teori sertifikat. Buktinya Ustaz, setelah saya pajang sertifikat saya, rezeki saya meningkat. 5 sertifikat saya pajang. Saya jawab, itu pertanyaan betul dulu Pak. Kalau begitu, pajang saja 10 sertifikat. Kan jadi 2 kali lipat rezekinya. Pajang saja 50 supaya 10 kali lipat rezekinya. Kalau memang rezeki itu tergantung sertifikat. Ini penting, jenengan mau sertifikat berapa tak tanda tangani Pak. Kalau rezeki itu tergantung sertifikat, saya lipat sertifikat sebanyak-banyaknya. Tapi faktanya tidak. Kedua, untuk meyakinkan pasien, biasanya itu ya, dipajang supaya pasien itu yakin. Selama saya ini 20 tahun menekuni terapi Pak, tidak pernah ada sertifikat saya pasang. Dan saya belum pernah mendapatkan satu pasien pun yang datang ke tempat saya dibopong, dipapah, lihat-lihat. Sertifikatnya nggak ada, ayo pulang nggak jadi. Belum pernah ada. Belum pernah ada pasien yang mau ke tempat saya ngecek dulu. Ustaz punya sertifikat apa saja? Boleh saya lihat? Belum pernah ada seperti itu. Jangan pernah pasien itu enggak? Enggak. Jadi itu juga bukan kepentingannya pasien untuk meyakinkan pasien. Pasien sudah mau datang ke tempat jenengan itu sebenarnya sudah yakin. Betul enggak Pak? Betul. Untuk apa lagi Pak? Jujur. Kalau kita mau jujur, itu kepentingan terapis untuk pamer. Pamer apa? Saya sudah pernah ikut ini, saya sudah punya ini nggak sih? Itu menjadi bibit-bibit kesombongan. Yang namanya bibit, kita lihat nanti realitasnya. Yang namanya bibit kita tanam di tanahnya subur, kita sirami, kita pupuk, bibit itu akan berkembang dengan baik. Betul ya? Kalau itu bibit kesombongan bahaya Pak. Apa itu? Bibit itu ditanam pada hati orang yang berakhlaknya buruk, pada akhlak orang, pada manusia yang tidak ngerti agama. Jadilah dia terapis-terapis yang tidak menghargai terapis lain. Dialah terapis-terapis yang sombong dengan ilmunya dan lain-lain. Karena bibitnya tertanam pada hati yang subur.
Paham Pak ya? Terus di sini ada yang rukyah. Tidak apa-apa, minta tolong saya. Rukyah ada? Ada ya? Rukyah. Ustaz tolong kaji. Yang namanya sertifikat itu bisa menjadi salah satu sumber penyakit ain. Hati-hati. Betul ya? Hati-hati. Kalau antum mau pakai manajemen akhirat, ya, ingin itu untuk kepentingannya si pasien, coba lepaskan itu semua karena itu penting, simpan saja di almari, simpan. Kemudian ganti misalnya dengan kata-kata motivasi mutiara diambilkan dari Quran dan hadis. Ganti wallpapernya, ganti dengan pemandangan gunung, pohon-pohon yang indah. Nyalakan murotal, nyalakan aromaterapi. Ketika masuk wajib ucapkan salam. Ketika mau terapi basmalah. Hal-hal seperti itu Pak yang bagus. Itu yang namanya kepentingan pasien. Catat dengan rapi sepertiga malam terakhir, buka, doakan pasien. Itu manajemen akhirat Pak. Bukan kemudian tarif, ya, sertifikat dan lain-lain. Sepakat nggak Pak? Tadi doanya, Masya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah yang hak itu adalah hak. Nggak cukup itu Pak. Berilah kekuatan kami untuk melakukannya itu. Sekarang kami sampaikan yang hak seperti itu Pak. Jangan sampai terpeleset dengan pada manajemen kapitalis. Ayo kita berdoa sama-sama, semoga kita berani berhijrah. Mulai sekarang berhijrah Pak. Rizki tidak akan kemana-mana. Malah justru ketika panjenengan itu mau rizkinya meningkat, sedekah itu mendikami Allah, katanya Allah Pak. Kalau kata pikiran kita ya kayaknya. Mari, memang berat untuk hijrah itu. Ya, ini niat. Sepakat Pak ya? Ilmu ini mari kita gunakan, kita manfaatkan dengan tepat. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ketika diamalkan itu bermanfaat untuk dirinya maupun orang yang berkaitan ilmu itu semakin dekat dengan Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Contoh, semua ilmu gitu Pak. Ilmu menjahit. Ilmu menjahit bagi seorang penjahit, ketika dia menjahit kemudian membuat baju-baju yang syar'i, itulah dakwah dia dengan ilmu jahitnya. Dia akan mendapatkan keutamaan dari ilmu itu. Ilmu itu bermanfaat. Tapi bagi orang yang dikaruniai ilmu menjahit, kok jahitnya jahit tentok, baju you can see dan lainnya yang tidak syar'i, maka dia pun akan mempertanggungjawabkan ilmu itu. Ilmu pengobatan sama Pak. Mari jadikan ilmu pengobatan ini untuk meraih ridhonya dengan benar, niat yang benar. Jangan sampai dijadikan hanya untuk merampok pasien. Bisa nggak merampok pasien Pak? Bisa sekali. Ini ada air. Saya keluar, saya kasih tanah, saya kasih kotoran ayam, saya kocok-kocok tanpa sepengetahuan pasien. Pak, pasien tolong ya, ini diminum 2 kali sehari 100.000. Kasih nggak? Dibayar nggak Pak? Bayar. Kita ngambillah sembarang apa, pohon-pohon, daun-daun, bungkus dengan kain atau bungkus dengan kertas. Pak, ini herbalnya Pak, makan sehari 3 kali 300.000. Bayar nggak Pak? Bayar. Itu namanya merampok pasien. Mari jadikan ilmu ini untuk kemaslahatan umat. Sepakat Pak ya? Sepakat. Saya tutup Pak untuk pertanyaan ini dengan sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan itu pertanyaan yang sangat tabu klasik, tapi kadang orang itu berat kaku untuk menjawab itu karena memang hatinya pun sudah kaku. Saya tanya Pak, yang di dalam forum ini, di dalam ruangan ini Pak, adakah yang ingin masuk surga Pak? Ajukan jari. Ada yang berat jarinya diajukan? Ayo. Ada yang berat? Ajukan jari. Bagi yang tidak mengajukan saya aminkan. Sekali lagi saya tanya Pak.